Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ryan Ilyas dengan NIM 12350110005. Dan di sini aku melanjutkan tugas keempat, yaitu implementasi API, database dan autentikasi menggunakan Python. Nah, di sini sebelum aku menjelaskan ke hasilnya, di sini aku menjelaskan dulu ada beberapa hal yang ingin aku penjelaskan, apa itu API, database, dan autentikasi. Nah, yang pertama itu ialah API. API itu dia menyediakan endpoint untuk berkomunikasi antara klien dan server. Biasanya hanya seperti REST-LML. Nah, jadi API itu semacam penghubungnya, jembatannya user untuk server. Dengan API itu user bisa mengakses apapun yang dibuka dia. Nah, jadi kira-kira API itu seperti itu. Kemudian yang kedua, database. Database itu kan menyimpan data pengguna, informasi lainnya secara permanen. Bukan hanya sekedar informasi, tapi data-data yang betul diperlukan seperti nama, tanggal, kemudian data penjualan, data pengiriman barang, data masuk, data keluar, dan yang lain sebagainya. Karena itu sangat penting di dalam database tersebut. Karena dengan adanya ini terciptalah dengan website itu, yang dimana kita bisa melihat database itu hampir bisa seandainya kita tidak ingat nama dengan passwordnya, dengan database itu kita bisa tahu nama dan sama passwordnya kita itu apa. Nah, kemudian autentikasi itu dia semacam login, verifikasi login. Apakah login itu orangnya baru atau orangnya lama? Kalau orangnya baru, maka otomatis akan mengarahkan untuk membuat akun yang baru. Kalau untuk yang sudah melewati autentikasinya itu, dia hanya akan memverifikasi apakah dia itu betul-betul dia atau tidak. Nah, kemudian alur umumnya itu ialah untuk user registrasi. Data dapat disimpan ke database. Nah, untuk registrasi itu seperti yang aku bilang, dia akan menyimpan data itu ke dalam database. Kemudian untuk user loginnya, server akan memverifikasi user loginnya itu. Nah, jadi ketika usernya mau login, si server ini akan mengasah, mencari bahwasanya apakah dia ini orang baru ataupun orang yang dulu keluar. Nah, itu kemudian yang ketiga, klien menyimpan token. Seperti yang aku bilang tadi, klien itu bisa dia menyimpan database ataupun token yang ingin dia simpan. Kemudian yang keempat, setiap request terdapat endpoint yang terobsesi menyertakan token dan headernya. Nah, jadi dengan dia menyimpan dengan nama dia, kemudian dia dapat token itu akan dapat disimpan ke database tersebut. Kemudian yang kelima itu bisa memverifikasi token sebelum responnya melambat. Jadi semacam batasnya waktu. Jadi kalau seandainya waktu token dikasih waktu cuma 1 jam, maka batas waktunya itu ialah 1 jam. Lebih dari 1 jam itu dia tidak, artinya kadaluarsa gitu. Nah, di sini aku sudah selesai buat websitenya, tapi masih dalam unfinished. Yang aku jelaskan tuh kira-kira seperti ini. Dan dimana untuk daftar akun untuk yang pengguna baru mungkin didaftarkan dulu, ataupun yang pengguna yang masih lama atau pengguna sebelumnya dia sudah mendaftar di sini tetap diverifikasi. Nah, sama juga dengan yang loginnya, profil user. Dan di sini aku menambahkan edit itu ketika usernya itu pengen mau mengedit email dia atau ganti emailnya. Nah, untuk usernya itu
Nah, ketika semuanya sudah melakukan user tersebut, mereka akan melihat semua usernya atau gimana. Dan untuk informasi API-nya itu semacam waktu yang aku bilang tadi, dia dalam berbentuk waktu, cuman untuk perinciannya itu ialah pakai SQLite. Oh iya, aku biasanya implementasi API di Python ini kan menggunakan Postman. Untuk sementara aku pakai core core CULR core. Karena Postman aku masih belum aku download kan. Jadi kira-kira seperti itu. Sebenarnya udah download, cuman cara penggunaannya aku masih bingung bagaimana caranya. Ya, jadi segitu aja dari penjelasan aku tentang API, database, dan autentikasi dari tugas 4 ini. Mohon maaf bila ada kalimat yang salah ataupun penjelasan yang kurang tepat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.